Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 247824042. Nah, pada praktikum ini saya akan menjelaskan hasil analisis data pada lab session 5 dengan topik data and feature thinking. Nah, pada praktikum ini saya menganalisis dataset yaitu namanya transaksi e-commerce untuk memahami faktor yang mempengaruhi pembatalan pesanan pelanggan. Nah, seluruh analisis dilakukan tanpa menggunakan algoritma machine learning, sehingga fokus utama praktikum ini adalah memahami data dan menemukan pola dari hasil eksplorasi. Nah, di langkah pertama saya akan melakukan data understanding. Di sini data understanding dengan membuat dataset menggunakan library Pandas. Nah, di sini kita buat data understanding menggunakan library Pandas. Nah, dataset ini itu berisi data transaksi pelanggan seperti jumlah produk, ongkos kirim, metode pembayaran, waktu pemesanan, dan status pesanan. Nah, di sini sudah dibuat. Terus lalu setelah data itu berhasil dimuat, di sini outputnya itu akan menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk melihat struktur awal data. Kemudian menampilkan jumlah baris dan kolom untuk mengetahui ukuran dataset. Lalu ini baris dan kolom, lalu nama-nama kolom untuk memahami fitur apa saja yang tersedia. Nah, di sini itu ada fitur order ID, lalu ada total quantity-nya, terus ada total beratnya, ada total dikembalikannya, terus total diskon, dan lain-lain. Nah, dari hasil pengamatan tersebut saya menentukan bahwa variabel target itu adalah status pesanan, karena variabel ini menggunakan karena variabel ini digunakan untuk mengetahui apakah pesanan dibatalkan atau tidak. Nah, fitur lain seperti produk, ongkos kirim, metode pembayaran, dan waktu pemesanan digunakan sebagai fitur analisis untuk mencari hubungan dengan pembatalan pesanan. Nah, selanjutnya saya melakukan tahap data processing dengan membuat beberapa fitur baru. Nah, fitur pertama itu adalah fitur is cancel, yaitu fitur biner yang menunjukkan apakah pesanan dibatalkan. Nah, fitur is cancel. Nah, di sini itu dia untuk menunjukkan apakah pesanan dibatalkan atau tidak. Nah, selanjutnya itu membuat fitur is COD untuk menandai apakah metode pembayaran menggunakan cash on delivery atau membayar dengan non cash. Nah, setelah itu saya mengekstrak jam pemesanan dari kolom waktu pemesanan untuk melihat pola waktu transaksi pelanggan. Nah, di sini saya juga menambahkan harga, fitur baru berupa rata-rata harga, average price-nya, yang dihitung dari total pembayaran dibagi jumlah produk. Total pembayaran dibagi jumlah produknya. Nah, setelah seluruh fitur dibuat, dataset hasil
preprocessing disimpan dengan nama data proses lalu npm. Nah, tahap berikutnya yaitu saya melakukan feature exploration dengan memilih 3 fitur yang diduga itu mempengaruhi pembatalan pesanan, yaitu metode pembayaran, ongkos kirim, dan jumlah produk. Berdasarkan hasil analisis pesanan dengan metode pembayaran COD memiliki kemungkinan pembatalan yang lebih tinggi karena pelanggan belum melakukan pembayaran saat cenderung memiliki risiko pembatalan lebih tinggi karena pelanggan tidak perlu melakukan pembayaran di awal. Lalu selain itu ada rata-rata ongkos kirim pada pesanan yang dibatalkan. Di sini terlihat lebih tinggi dibandingkan pesanan yang berhasil, yang menunjukkan bahwa biaya pengiriman dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membatalkan pesanan. Nah, dari sisi jumlah produk, pesanan yang lebih sedikit itu cenderung lebih mudah dibatalkan karena bersifat impulsif. Nah, jadi kadang kalau misalkan jumlah produk yang sedikit itu kadang bisa ke check out karena gabut atau karena kepencet kayak gitu, jadi sering dibatalkan. Nah, selanjutnya itu saya melakukan analisis pola untuk melihat hubungan yang lebih jelas antara fitur dan pembatalan pesanan. Hasil analisis ini itu menunjukkan bahwa persentase pembatalan pada metode pembayaran COD lebih tinggi dibandingkan non-COD. Di sini analisis pola. Nah, di sini COD itu lebih lebih tinggi buat dibatalkan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa tingkat komitmen pelanggan terhadap pembayaran memiliki pengaruh terhadap kemungkinan pembatalan pesanan. Nah, pada tahap segmentasi data, saya membagi data menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada big order dan yang kedua ada small order. Nah, untuk pesanan produk yang kecil itu dikasih nama small order atau yang pesanannya itu kurang dari 2 produk. Nah, kalau yang big order itu untuk pesanan yang lebih dari 2 produk. Nah, hasil segmentasi di sini menunjukkan bahwa kelompok small order memiliki tingkat pembatalan yang lebih tinggi dibandingkan big order. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok small order memiliki tingkat pembatalan lebih tinggi dibandingkan big order, yang menunjukkan bahwa pesanan kecil memiliki risiko pembatalan yang lebih besar. Nah, selanjutnya saya melakukan analisis konflik untuk melihat apakah pola yang ditemukan selalu berlaku. Nah, saya menemukan data yang sesuai dengan pola umum, yaitu pesanan COD dengan jumlah produk yang kecil yang dibatalkan. Namun, saya juga menemukan data yang bertentangan, yaitu pesanan COD dengan jumlah produk kecil tetapi tidak dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pelanggan tidak selalu konsisten dan dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang tidak terdapat dalam dataset, seperti kebutuhan mendesak atau faktor lokasi. Nah,
di apa namanya di yang ketujuh ini refleksi itu, di sini saya simpulkan bahwa dalam pola dalam data tidak dapat sepenuhnya dijelaskan menggunakan aturan sederhana karena perilaku pelanggan sangat kompleks dan bervariasi. Nah, sistem berbasis aturan memiliki keterbatasan dalam menangani kondisi nyata yang dinamis. Nah, sebagai eksplorasi lanjutan, di sini jika variabel target dihilangkan, data masih dapat dikelompokkan berdasarkan pola transaksi seperti jumlah produk, terus ongkos kirim, waktu pemesanan, dan metode pembayaran untuk menemukan karakteristik kelompok pelanggan. Nah, demikian penjelasan hasil praktikum lab session 5 yang telah saya kerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.